Nama saya Supriyono, usia 56. Pekerjaan saya kalau pagi parkir, terus sorenya pelatih tinju di KONI, terus melatih tinju di Monjali, di campur sama Rembo. Kehidupan sebagai seorang atlet tak selamanya dipenuhi ingar-bingar seperti yang terlihat. Prestasi gemilang yang terukir serta kesempatan istimewa yang diterima nyatanya tak berlangsung selamanya. Kerap kali segala perjuangan melelahkan tersebut hanya dihargai ketika seorang atlet masih aktif saja. Tak jarang mantan atlet berprestasi malah tidak mendapat kesejahteraan yang semestinya oleh pemerintah. Usai mempertaruhkan segalanya demi mengharumkan nama tanah air, mereka harus menyambung hidup tanpa jaminan dari negara. Seperti kisah Supriyono, mantan atlet tinju nasional daerah istimewa Yogyakarta yang terpaksa pensiun dini akibat cedera mata. Pernah mengukir prestasi hingga kancah internasional, kini dirinya menyambung hidup sebagai juru parkir sekaligus pelatih tinju. Deretan medali hingga piala di ruang tamu rumah Supriyono seolah menjadi pengingat masa jaya kala menjadi seorang atlet. Aktif sebagai petinju di era 80-an, pria yang akrab disapa Pak Pri ini merintis karir di Sasana Tugu Mataram Boxing Club TMBC. Warga asli Penumping Gewongan Lor ini mengaku kecintaan terhadap dunia tinju sudah ada sejak masa kanak-kanak. Lantaran memiliki anggota keluarga yang juga merupakan petinju. Sambil tersenyum haru, Supriyono mengenang kembali masa-masa gemilang kala dirinya berkarir di bidang yang dicintainya itu. Ya, saya dari mulai latihan tahun 83 itu terus nanti dilihat kira-kira udah mampu, terus nah itu saya tahun 1985 itu saya baru mulai naik ring. Sekitar 2 tahun saya latihan terus baru naik ring. Nah itu terus ya prestasi-prestasi yang saya dapatkan ya pernah mendapat itu tadi medali perunggu sekali, medali perak 7 kali dan medali emas 5 kali beserta sama dua kali terpilih menjadi petinju terbaik. Itu terus menghadapi petinju luar negeri saya itu pertama lawan Timor Leste, dulu masih tim-tim itu, terus menang, terus lawan Singapura menang lagi, terus lawan Nepal menang lagi, terus lawan Malaysia menang, terus finalnya lawan Thailand saya kalah. Saya di tahun 1987 di turnamennya di Anniversary Cup Jakarta itu medali perak, final lawan Thailand kalah. Supriyono yang kala itu masih berusia belasan tahun mampu menorehkan segudang prestasi sebagai atlet tinju nasional kebanggaan DIY. Berbagai kejuaraan baik nasional maupun internasional berhasil diikuti dan membawanya menuju masa keemasan. Namun, di tengah karir yang kian menanjak, nasib berkata lain. Supriyono terpaksa gantung sarung tinju alias pensiun dini pada usia 24 tahun. Cedera mata saat menjalani sparring persiapan kejuaraan nasional di tahun 1990 menjadi titik balik berakhirnya karir sebagai atlet. Usai 3 tahun berturut-turut meraih medali, Supriyono harus menerima kenyataan bahwa mata kanannya tak dapat lagi melihat karena pukulan lawan.
perjuangan mati-matian yang dibangun sejak usia belia demi mewujudkan impian sebagai petinju pun seketika runtuh. Kalau sebelumnya juga belum puncak ya, tapi kan justru pas saat saya berhenti itu saya pas istilahnya setiap pertandingan itu pasti mendapatkan medali gitu loh. Pas ya istilahnya pas kondisi saya pas fit-fitnya, permainan saya juga pas bagus-bagusnya itu, tapi pas saya cedera itu ya ada rasa kecewa gitu loh. Pas bagus-bagusnya justru malah pas ada musibah itu jadi ya agak kecewa lah ya. Terus apalagi pas di situ juga dari pihak KONI juga nggak ada perhatian kan saat itu kan. Terus justru saya mulai istilahnya mulai dipakai itu setelah ada ini aku di akademi di Monjali itu baru ada istilah, ada pemasukan lah. Nah itu terus ada privat, ada itu materi di member itu. Terus ya kebetulan setelah itu baru KONI menggunakan aku lagi gitu. Nah. Meski harapan sebagai atlet tinju pupus, namun tidak dengan kecintaan Supriyono terhadap olahraga tinju. Dirinya mengabdikan diri sebagai pelatih atlet tinju Porda DIY oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia serta memberikan latihan private di Jogja Jiu-Jitsu Academy. Lagi. Kurang udah sedikit. Ya. Bisa pakai kaki kalau kita ada. Namun, sebelum mendapat kesempatan sebagai pelatih tinju, Supriyono bekerja keras menyambung hidup dengan menjadi juru parkir. Pria yang dulunya hanya berkutat dengan ring tinju itu, kini harus berhadapan dengan hiruk-pikuk jalan raya. Cuaca tak menentu, serta waktu kerja yang panjang dan melelahkan rela dilaluinya demi menafkahi keluarga tercinta. Meski awalnya terasa berat, namun ayah 3 anak ini bersyukur masih mampu memenuhi kebutuhan ekonomi. Beruntung, ia akhirnya mendapat kesempatan untuk berkontribusi di bidang tinju sebagai pelatih. Murid yang dilatihnya pun mulai dari non-atlet hingga atlet-atlet nasional. Sejumlah atlet besutannya bahkan berhasil mengikuti kejuaraan hingga mendapatkan medali emas. Bagi Supriyono, perjuangan seorang atlet tinju tidaklah mudah. Tak hanya fisik yang ditempa habis-habisan, tetapi juga mental. Karenanya, meski sudah tak menjadi atlet lagi, pria 56 tahun ini tetap semangat membagikan ilmunya demi menghasilkan petinju-petinju profesional. Luar biasa sih Pak Pri, luar biasa karena dia udah sampai luar negeri, berarti di Jogja, pertandingan udah sampai internasional, dan akhirnya kita dapat pelatih seperti beliau itu luar biasa dan kami bersyukur. Gitu. Harapan Supriyono kepada para penerus dan atlet-atlet muda pun begitu besar. Apalagi dengan segala fasilitas dan hak istimewa yang diberikan kepada atlet di masa sekarang, mereka mestinya mampu berlatih lebih keras agar dapat menjadi juara nasional bahkan internasional. Kalau harapan saya itu ya belajarlah dan berlatihlah yang tekun supaya prestasinya bisa bagus dan bisa sampai internasional, bisa melebihi mantan-mantan juara itu ya Pak. Supriyono sendiri ketika disinggung soal nasib kebanyakan mantan atlet yang kurang diperhatikan oleh pemerintah mengaku setuju.
Padahal atlet adalah orang-orang yang rela mengesampingkan kehidupan pribadi dan berjuang mati-matian demi membanggakan bangsa. Sehingga Supriyono berharap pemerintah dapat lebih menjamin kesejahteraan mantan atlet, terutama yang sudah berusia senja. Ya kalau harapan saya itu ya mantan atlet juara itu ya setidaknya diberikan ya pekerjaan lah apa supaya untuk mencari nafkah itu dia istilahnya ya dulunya dia udah berkorban membela daerah, membela negara, ya sekarang kan inginnya juga bisa kerja yang lebih mapan gitu loh. Nah, itu. Saya dulu itu juga cuman parkir aja juga untuk mencukupi keluarga itu juga udah berat sekali, Mbak. Terus sekarang bisa ngelatih, bisa ya jadi sekarang ya udah alhamdulillah agak ringan gitu loh, Mbak.